Pemirsa, belum lama ini publik dibuat heboh dengan kemunculan seorang pria yang disebut mirip dengan penyanyi Bruno Mars. Kehebohan tersebut bermula ketika akun TikTok @spion mengunggah sebuah video yang menunjukkan tukang parkir tersebut yang ternyata wajahnya mirip Bruno Mars. Video berdurasi singkat tersebut dengan cepat menyebar luas di media sosial. Bruno Mars. Bruno Mars. Ya, banyak yang mengakui jika dilihat dari fisik serta gaya, tukang parkir tersebut memang 11-12 dengan Bruno Mars. Banyak orang terkejut dan penasaran dengan identitas tukang parkir tersebut. Hingga kini identitas asli dan lokasi tukang parkir yang disebut mirip Bruno Mars tersebut masih belum diketahui. Namun banyak warganet termasuk sejumlah selebriti yang memberikan komentar menarik dan menyatakan bahwa sosok tersebut memang sangat mirip dengan Bruno Mars. Menurut aku ini adalah salah satu bentuk kerandoman orang Indonesia aja sih, karena banyak banget kan beberapa orang-orang yang viral karena memang hal-hal random yang mereka lakukan, atau mungkin mereka mirip siapa gitu. Dan ini karena Bruno Mars pengen tampil juga kan di Indonesia sebentar lagi, jadi mungkin orang-orang merasa ini adalah momen yang pas dan momen yang pantas untuk diviralkan juga gitu ya, karena kelucuan dan kerandomannya. Kalau kita ngeliat dari sisi lain, ini bisa menjadi ladang rezeki juga sih untuk mas-masnya kan. Pasti orang kalau lewat daerah situ terus ngeliat orangnya, mungkin banyak yang minta foto juga karena biasanya gitu kan. Jadi ini bisa bikin ladang rezeki juga untuk beliau sih. Jadi kita ngeliat ini sebagai hal yang lucu dan senang-senang aja. Ya, kalau menurut aku sih, tanggapan aku berarti mungkin bener ya statement di dunia ini kalau kita itu punya 7 kembaran. Dan mungkin bisa dicek dulu, siapa tahu itu tukang parkirnya bisa nyanyi juga itu kayak Bruno Mars, kan kita nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau menurut aku ya bagus sih, nggak apa-apa, biar makin semangat juga yang parkir kan, kayak aduh mirip nih sama Bruno Mars nih, jadi pengen parkir terus di sini gitu. Siapa tahu nih penggemar-penggemarnya Bruno Mars gitu. Mirip-mirip, makanya tadi aku pikir kok iya ya, gue mirip Bruno Mars ya. Makanya aku bilang kan tadi, siapa tahu dicek dulu suaranya, siapa tahu itu Bruno Mars lagi iseng jalan-jalan ke Indonesia, nggak tahu juga, siapa tahu kan gitu. Di lain tempat, kebahagiaan tengah dirasakan pasangan selebriti Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya yang akhirnya bisa memenuhi keinginan kedua anak laki-lakinya, Sajid dan Shatir, untuk nonton langsung Piala Euro 2024. Dengan rezeki yang didapat, wanita yang kerap disapa Karput bersama sang suami akhirnya mantap mengajak anak-anaknya untuk langsung bertolak ke Jerman. Momen ini juga digunakan Karput untuk mengisi liburan anak-anak. Lantas seperti apa persiapan Karput dan Habib liburan ke Eropa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sebenarnya lagi liburan sekolah. Kemarin alhamdulillahirrahmanirrahim Allah kasih nikmat berangkat haji. Jadinya anak-anak yang lagi liburan kan di rumah. Kebetulan si Sajid yang lagi check-in sekarang sama Shatir, anak itu 2 minta request. Kita tanya mau kemana jalan-jalannya, liburannya. Dia bilang, Bun boleh nggak kalau kita nonton semifinal dan juga final Piala Eropa gitu. Ya udah, akhirnya Allah mudahin, Allah kasih izin, semua bisa, insya Allah sekarang berangkat ke Eropa gitu. Kita berangkat ke Paris dulu, nanti dari Paris baru kita ke Jerman, ke Berlin salah satunya, ke Dortmund juga, buat nonton semifinal sama finalnya gitu. Cuman kan nggak bisa ninggalin 2 ini nih. Ini mau nggak mau yang 2 ini juga dibawa. Kadisa lihat kamera, Kadija lihat. Smile, kasih smile kayak kakak smile. Iya, gitu. Smile gimana? Senyumnya gimana? Kasih senyum cantik gimana? Yeay, dia bingung. Ya, sebagai pecinta bola, Karput dan suami rupanya ingin anak-anaknya merasakan suasana berbeda dengan menonton langsung negara jagoan mereka bertanding di lapangan hijau. Selain itu, Karput juga ingin memberikan liburan yang berkesan bagi anak-anak mereka dan bisa quality time bareng. Terlebih sebelumnya, di saat anak-anak liburan sekolah, Karput dan Habib harus menjalani ibadah haji. Vibe-nya beda ya, vibe-nya beda. Terus ngelihat langsung tuh kayak euforianya beda. Terus yang kita sukanya lagi adalah kita mau nge-build memori kan. Perginya dengan siapa, ceritanya gimana gitu. Kalau jalan sama keluarga tuh sangat penting, karena apa? Karena memori dan pahala membahagiakan istri dan anak-anak, dan tentunya ada bonding time ya. Iya.
Karput dan keluarga rencananya akan liburan ke beberapa negara Eropa dalam waktu 10 hari. Karput mengaku jika liburan ke Eropa kali ini memang tak direncanakan. Karput dan Habib pun bahkan tak memiliki itinerary yang biasanya disiapkan jika akan jalan-jalan kemanapun. Lantas benarkah liburan kali ini Karput dan Habib mengeluarkan budget ratusan juta rupiah? Biayanya, alhamdulillah Allah mudahin dan Allah cukupin. Alhamdulillah. Sebenarnya tuh pengen bawa baju ke Garuda segala macam ya. Cuman karena memang lagi tuh kita selalu dadakan. Akhirnya nggak well prepare gitu. Paling kalau misalnya anak-anak nanti minta beliin baju di sana ya kita beliin aja buat seru-seruan kan biar vibe-nya dapet. Itu aja sih. Kalau kita sightseeing, kita lihat-lihat kotanya aja. Karena anak-anak juga belum pernah ke Jerman kebetulan. Mereka baru pertama kali semua. Jadi paling kita lihat kota-kotanya aja gitu. Orang kan dulu zamannya belum kenal Habib, aku tuh kalau berangkat sudah ada itinerary jelas, sudah tahu destinasi kemana, Arahnya kemana? sehari itu tujuannya bisa kemana. berapa tempat gitu. Cuman ketika punya Habib, kayak ada perbedaan yang sangat signifikan. Aku suka museum, Habib kurang begitu suka. Habib sukanya santai, aku sukanya kayak cepet gitu. Menyesuaikan, akhirnya memutuskan sekarang kalau berangkat bismillah tentuin aja negaranya sesuai dengan visa yang gampang dibuat atau kita punya. Habis itu destinasinya ya qadarullah aja, Allah izinin yang di kemana-kemananya ya udah bismillah. Di luar itu, membawa anak-anak yang masih kecil liburan ke luar negeri tentu saja tak mudah bagi Karput, apalagi jika di rumah biasanya Karput ada suster atau asisten yang membantu. Lantas bagaimana Karput dan suami berbagi tugas saat liburan ke luar negeri tanpa asisten dan hanya bersama anak-anak? Jadi kalau kesusahan enggak, kebetulan memang kalau aku di rumah alhamdulillah ada tim aku yang ngebantuin mulai dari Kalisa, Sajid, Syatir, Khadijah gitu memang ada, tapi memang aku tidak pernah melepas 100%. Aku selalu ambil andil penting untuk anak-anak lebih nyaman sama aku dan Habib. Masya Allahnya tiap malam Habib itu selalu spend time sama semua anak-anak. Emang udah bonding time-nya kayak gitu Masya Allah. Dan Habib juga kalau liburan tuh Masya Allah mau mandiin, mau pakein ganti baju. diapers, kasih makan, suapin. Habib Masya Allah teamworknya bikin aku juga nyaman gitu. Jadi nggak takut kalau memang berdua doang karena insya Allah aman dan anak-anak semuanya kooperatif alhamdulillah. Karena ketahuan diri masing-masing sih gitu. Habib itu nggak pernah ngerasa anak-anak tugas istri itu nggak pernah beliau alhamdulillah. Jadi kesadaran aja mana yang free ya bantuin, mana yang sibuk ya sibuk dengan urusannya masing-masing. Iya. Sementara itu, laga pertama semifinal Piala Euro 2024 berlangsung seru dan makin menarik perhatian para pecinta sepak bola. Babak pertama berlangsung. Di babak kedua, tak ada satupun dari tim Spanyol dan Prancis yang berhasil mencetak gol, hingga akhirnya Spanyol berhasil melaju ke final Piala Euro 2024. Kalau saya pribadi dukung Jerman sih. Tapi kalau nanti Jerman kalah lawan Spanyol, saya dukung Spanyol. Karena ya selama kompetisi mereka yang paling bagus mainnya. Kalau aku prediksi ya, kayaknya sih Spanyol bakal juara deh. Ya, Spanyol nih bisa ngalahin Jerman di babak 8 besar untuk bisa masuk semifinal. Jerman tuan rumah. Permainannya sangat bagus, terus juga mereka selalu menang dengan angka yang besar. Dan bisa dikalahkan sama Spanyol. Artinya apa? Spanyol memberikan taktik dan juga permainan yang beda selalu di setiap pertandingannya gitu. Sampai bisa ngalahin Jerman di kandang sendiri, apalagi Jerman dengan full squad. Terus juga pelatihnya juga bagus, bisa ngalahin Jerman. Menurut aku udah gambaran bahwa betapa kuatnya Spanyol.